Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali di channel ini, di mana hari ini kita kembali akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Namun sebelum kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan atas rahmat Tuhan yang Engkau masih terus berikan kepada kami, di mana secara khusus kembali kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon tuntunan bimbingan Roh Kudus bagi kami semua, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat kembali memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Roma pasal yang ketiga ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Mari kita melihat dan membaca bagian firman Tuhan tersebut. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Nah, adapun tema firman Tuhan pada hari ini adalah semua orang membutuhkan juru selamat. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kata juru selamat ini mempunyai arti orang yang menyelamatkan atau orang yang bertindak sebagai penolong dalam kesukaran, dan juga kata juru selamat ini mempunyai arti penyelamat. Nah, kalau kita bicara tentang juru selamat secara umum, maka banyak contoh yang bisa kita temukan terkait penggunaan kata juru selamat secara umum. Misalnya, seorang dokter disebut juru selamat karena dia berhasil menyelamatkan pasiennya yang sakit parah. Atau seorang tukang parkir disebut sebagai juru selamat karena dia berhasil menyelamatkan seorang anak kecil yang hampir ditabrak oleh sebuah kendaraan. Contoh lain misalnya sekelompok regu penolong disebut juru selamat karena mereka berhasil menyelamatkan korban yang tertimpa reruntuhan bangunan, ya, dan sebagainya. Masih ada banyak contoh-contoh daripada penggunaan juru selamat secara umum. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, semua orang bisa saja menjadi juru selamat bagi sesamanya dalam hal-hal tertentu atau dalam pengertian umum seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Tetapi apakah semua orang bisa menjadi juru selamat di kekekalan nanti?
Ya. Apakah semua orang bisa menjamin keselamatan hidupnya di akhirat nanti? Saudara, saya membaca sebuah berita di salah satu media sosial. Di situ ditulis atau ada informasi berita tentang seorang yang bernama Charles Obeng. Ya, dia ini adalah seorang pegawai pemerintah di Uganda yang ketika sebelum meninggal dia berpesan kepada istrinya supaya di peti matinya nanti ditaruh uang sebesar hampir 1 miliar rupiah. Ya, jadi si Charles Obeng ini sekian lama menderita sakit yang amat parah dan dia tahu bahwa dia tidak akan bisa sembuh dan akan segera mati. Dan sebelum dia mati, saudara, dia berpesan kepada istrinya untuk nanti menaruh uang kurang lebih 1 miliar rupiah ditaruh nanti di peti matinya. Nah, ketika ditanya untuk apa uang sebesar itu ditaruh di peti matinya, ya, Charles Obeng dia berkata bahwa uang itu akan dipakai untuk menyuap, ya, atau menyogok Tuhan supaya ia diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan. Rupanya saudara, selama hidupnya ini Charles Obeng ini adalah seorang koruptor, ya, dan ia ingin menyuap Tuhan dengan uang hasil korupsi tersebut dengan tujuan supaya dia diampuni dosa-dosanya, ya. Charles Obeng berpikir bahwa uang bisa menyelamatkan dia. Dia berpikir bahwa uang itu adalah juru selamatnya di akhirat nanti yang bisa meloloskan dia dari api neraka. Nah, saudara, kalau kita melihat berita ini, ya, kalau kita mendengarkan atau melihat cerita ini, kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia sebenarnya membutuhkan juru selamat di dalam hidupnya di kekekalan nanti. Ya, manusia membutuhkan jaminan, ya, akan keselamatan kekal nanti. Saudara, ada banyak orang yang berpikir bahwa uang dan kekayaan itu adalah juru selamat baginya di akhirat nanti. Ada juga orang yang percaya bahwa perbuatan baiknya itu selama di dunia ini itu bisa menjadi juru selamat baginya di akhirat nanti. Ada juga orang yang percaya bahwa ketika memiliki popularitas, kedudukan, jabatan, ya, dia melakukan berbagai macam amal, kebaikan, ya, jasa-jasa, bahkan ketaatan dalam menjalankan ajaran agama yang dia anggap itu semua sebagai juru selamatnya yang akan menyelamatkannya di akhirat nanti. Ada juga saudara orang yang berpikir bahwa dengan melakukan ritual-ritual tertentu, ya, itu bisa menjadi juru selamat baginya di akhirat nanti, ya. Ada juga orang yang melakukan ritual-ritual tertentu terhadap orang yang sudah mati karena meyakini bahwa melalui ritual-ritual tersebut, maka ritual-ritual itu bisa menjadi juru selamat bagi orang yang sudah mati tersebut di akhirat nanti. Ya. Jadi ini berbagai macam kepercayaan yang ada di antara manusia ketika berbicara tentang juru selamat di kehidupan yang akan datang. Intinya, semua orang membutuhkan juru selamat. Lalu apa kata Alkitab tentang juru selamat manusia? Apakah Alkitab mengajarkan bahwa semua orang membutuhkan juru selamat? Ya. Jika ya, mengapa semua orang membutuhkan juru selamat? Lalu siapa sesungguhnya juru selamat manusia tersebut? Dan bagaimana manusia bisa memperoleh keselamatan yang dibawa oleh juru selamat tersebut? Nah, saudara, semua pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab secara jelas oleh firman Allah dan juga nanti kutipan-kutipan bagian Alkitab yang lain secara khusus, ya, dalam renungan kita pada hari ini. Nah, mari kita lihat yang pertama. Mengapa semua orang membutuhkan juru selamat? Saudara, Alkitab dengan tegas, Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa semua orang membutuhkan juru selamat. Ya, ini terlihat dari kitab pertama dari Alkitab kita, itulah Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Ya,
Bagian awal dari Alkitab kita ini, kita bisa melihat bahwa semua orang membutuhkan juru selamat. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, Tuhan berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian ini juga bisa disebut sebagai proto-evangelium, ya, atau kita kenal dengan istilah Injil yang mula-mula sekali. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah menjanjikan seorang penebus, seorang juru selamat yang kelak akan menyelamatkan manusia dari akibat kejatuhan karena dosa-dosanya. Tuhan sudah berkata bahwa keturunannya akan meremukkan kepalamu, ya. Keturunan dari Hawa ini akan meremukkan kepalamu, ya. Tetapi engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, ini sesuatu yang sangat berbeda sekali, ya. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala, ya. Kepala si ular yang menggambarkan atau menyimbolkan iblis dengan segala dosa-dosa. Dan engkau, si ular, si iblis ini akan meremukkan tumitnya, bukan kepalanya, ya. Jadi sangat jelas sekali teks ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia membutuhkan juru selamat. Manusia membutuhkan juru selamat ini sudah diproklamirkan sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah mengapa manusia membutuhkan juru selamat? Ya, ada beberapa jawaban. Yang pertama, berdasarkan teks firman Tuhan ayatnya yang ke-23, karena semua orang sudah jatuh di dalam dosa. Ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, itu berarti manusia berada sepenuhnya di bawah kuasa dosa. Semua orang tanpa terkecuali, ya, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mengapa manusia membutuhkan juru selamat? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Lalu mengapa? Ada apa dengan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa itu? Ya, Alkitab mengajarkan bahwa manusia yang sudah jatuh dalam dosa, manusia berada sepenuhnya di bawah kuasa dosa. Dosa, dia berkuasa sepenuhnya atas hidup manusia, dan manusia, saudara dan saya, tidak berdaya. Saudara dan saya tidak berkuasa untuk bisa melepaskan diri dari cengkraman kuasa dosa tersebut. Ya, inilah yang menjadi alasan mengapa manusia membutuhkan juru selamat, karena semua orang sudah jatuh dalam dosa. Memang ada apa dengan semua orang sudah jatuh dalam dosa? Ya, manusia sudah jatuh dalam dosa, dan itu berarti manusia itu berada sepenuhnya di bawah kendali, di bawah kuasa dosa. Dosa berkuasa sepenuhnya atas hidup manusia, dan manusia, saudara dan saya, tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa untuk melepaskan diri dari cengkraman kuasa dosa. Saudara dan saya tunduk melayani apa yang menjadi keinginan dosa. Nah, keadaan manusia yang berada di bawah kuasa dosa ini, ya, dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Saya baca. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Ya. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ya. Inilah yang dijelaskan oleh Rasul Paulus
seperti apa keadaan manusia yang dikuasai oleh dosa, ya. Paulus mengatakan mereka yang berada di bawah kuasa dosa hanya melayani apa yang menjadi keinginan dosa, sehingga tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang pada akhirnya hidup dalam kekudusan. Jalan damai mereka tidak kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Inilah keadaan manusia yang dikuasai oleh dosa. Dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Perhatikan kalimat kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Apa yang ada dalam hati, apa yang ada dalam pikiran, apa yang menjadi keinginannya adalah melakukan keinginan-keinginan dosa. Ini bukti bahwa manusia dikuasai oleh dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka dosa berkuasa atas hidup manusia. Bukan manusia berkuasa atas dosa, tetapi dosalah yang berkuasa sepenuhnya atas hidup manusia. Sehingga apa yang dilakukan oleh manusia di sepanjang kehidupannya adalah melayani apa yang menjadi kehendak dosa. Nah, ini yang pertama, saudara, mengapa manusia membutuhkan juru selamat? Karena semua orang sudah jatuh dalam dosa, semua orang ada di bawah kuasa dosa dan hanya menuruti satu keinginan saja. Itulah keinginan untuk berbuat dosa. Alasan yang kedua, mengapa manusia membutuhkan juru selamat? Karena semua orang tidak dapat menyelamatkan dirinya dari dosa. Saudara, seluruh keberadaan manusia sepenuhnya dikuasai oleh dosa. Dan Alkitab mencatat, dosa membuat manusia mati di hadapan Allah. Dan karena manusia mati karena dosa, ya, maka mustahilah manusia bisa menghidupkan dirinya sendiri dari kematian akibat dosa. Perhatikan beberapa bagian firman Tuhan, misalnya dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya. Dengan kata lain, Tuhan mau berkata, ketika engkau tidak taat, ketika engkau tergoda dengan bujukan dosa, maka engkau akan mati. Kemudian Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Efesus 2 ayat yang pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Bagian ayat-ayat firman Tuhan ini menunjukkan bahwa manusia yang dikuasai dosa mati di hadapan Allah. Ya. Dan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang pertama tadi dijelaskan bahwa kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dan kematian akibat dosa dijelaskan oleh Rasul Paulus dengan apa? Kamu hidup di dalamnya. Kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Inilah kematian akibat dosa. Bahkan saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasih, Alkitab juga menegaskan kepada kita, perbuatan baik manusia sekalipun tidak bisa menyelamatkan manusia. Atau dengan kata lain, perbuatan baik manusia pun itu tidak bisa menjadi juru selamat manusia yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, beberapa bagian firman Tuhan ini mengajarkan hal tersebut. Misalnya dalam Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tidak seorang pun bisa dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, melakukan hukum agama.
Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena dia melakukan hukum Taurat. Bukan melakukan hukum Taurat. Kemudian Yesaya 64 ayat 6 berkata, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Ya, kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ya, Yesaya mengatakan bahwa perbuatan baik manusia, kesalehan manusia seperti kain kotor. Istilah kain kotor dalam teks aslinya, teks Ibrani, dipakai kata kain yang dipakai ketika seorang perempuan sedang mengalami haid atau menstruasi. Kain menstruasi. Bayangkan, kesalehan kita itu, kata Yesaya, itu seperti kain menstruasi. Orang yang sedang menstruasi, perempuan yang sedang haid, dalam konteks Alkitab dipandang sebagai seorang yang najis. Dengan kata lain, kesalehan kita di hadapan Tuhan itu seperti kain menstruasi. Tidak ada artinya sama sekali. Sudah cemar oleh dosa. Sehingga tidak berguna sama sekali. Tidak bernilai sama sekali di hadapan Tuhan. Najis adanya. Ayub pasal 14 ayat 4. Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Ya, tidak mungkin, saudara. Yang tahir bisa mengeluarkan yang najis. Atau sebaliknya, yang najis bisa mendatangkan yang tahir. Tidak mungkin. Ya. Sesuatu yang najis pasti mengeluarkan yang najis. Sesuatu yang tahir pastilah mengeluarkan yang tahir. Tidak mungkin, kata Ayub. Siapa bisa mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Ya. Bagaimana mungkin orang berdosa bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan saleh? Bagaimana mungkin orang yang sudah cemar, najis karena dosa bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan yang kudus, perbuatan-perbuatan yang baik? Omong kosong, kata Alkitab. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dengan keadaan manusia seperti ini, ya, maka mustahillah manusia itu bisa melepaskan dirinya dari kuasa dosa. Dan itulah sebabnya manusia membutuhkan juru selamat. Oleh karena semua orang, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari dosa, bahkan termasuk oleh perbuatan baik sekalipun. Yang ketiga, saudara, mengapa semua orang membutuhkan juru selamat? Ya, yang ketiga, karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Apa yang dimaksud dengan kehilangan kemuliaan Allah? Istilah kehilangan kemuliaan Allah artinya manusia gagal untuk memuliakan Allah. Manusia kehilangan kemampuan untuk memuliakan Allah. Segala upaya manusia untuk memuliakan Allah ini hanyalah kesia-siaan belaka karena dosa sudah menguasai. Dosa sudah mengendalikan hidup manusia sepenuhnya sehingga manusia mustahil untuk bisa memuliakan Allah. Manusia hanya bisa mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Manusia tidak bisa memuliakan Allah. Ya, kenapa? Karena telah jatuh di dalam dosa. Yang kedua, saudara, istilah kehilangan kemuliaan Allah artinya manusia terpisah. Manusia tidak bisa bersekutu dengan Allah. Ya. Dosa menyebabkan jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Dan jurang pemisah antara Allah dengan manusia tersebut, saudara, tidak bisa dijembatani oleh usaha manusia. Ya. Manusia tidak bisa lagi untuk menikmati keindahan persekutuan dengan Tuhan. Manusia jauh dari berkat Allah dan manusia hidup di bawah kutuk Allah. Inilah artinya terpisah dari Allah. Manusia tidak bisa lagi bersekutu dengan Allah. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasih, inilah 3 alasan mengapa semua orang membutuhkan juru selamat. Alkitab memberikan faktanya kepada kita. Oleh karena semua orang telah dikuasai oleh dosa. Oleh karena semua orang tidak punya kuasa untuk melepaskan dirinya sendiri dari kuasa dosa.
dan oleh karena manusia terpisah dari Allah. Manusia menjadi seteru Allah. Dan siapakah yang bisa menyelamatkan manusia dari murka Allah? Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, jelas manusia membutuhkan juru selamat agar dia bisa terlepas dari kuasa dosa dan agar dia bisa kembali hidup dalam persekutuan dengan Allah yang penuh kemuliaan. Yang kedua, saudara, siapa juru selamat manusia? Kita tadi sudah melihat mengapa semua orang membutuhkan juru selamat, ada 3 alasan. Dan yang kedua ini berbicara tentang siapa juru selamat manusia itu. Ya. Saudara, Alkitab telah menunjukkan fakta-fakta bahwa manusia membutuhkan juru selamat. Mengapa? Tadi sudah kita bahas bersama-sama. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Pertanyaannya, siapakah juru selamat yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa? Oleh karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tentu manusia membutuhkan juru selamat. Lalu siapa sesungguhnya juru selamat yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa? Yang bisa membawa manusia untuk kembali hidup dalam persekutuan yang kekal dengan Allah? Ya. Alkitab menjelaskan. Alkitab memberitahu kita. Alkitab menunjukkan bahwa juru selamat tersebut adalah Yesus Kristus. Ya. Saya mengajak kita untuk melihat beberapa ayat Alkitab yang menunjukkan fakta dan bukti bahwa Yesus Kristuslah sesungguhnya juru selamat manusia. Misalnya dalam Roma pasal 3 ayat 25a. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Yesus Kristus ditentukan Allah. Yesus Kristus ditetapkan Allah sendiri. Bukan manusia yang menetapkan Yesus Kristus. Tetapi Allah sendiri yang menetapkan Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat manusia berdosa. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, sehingga dia, Allah, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, siapa dia? Yesus Kristus. Sehingga supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah juru selamat. Allah sendiri yang mengaruniakan seorang juru selamat bagi manusia berdosa, itulah Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus menyebut dirinya sebagai seorang juru selamat. Yesus mengklaim dirinya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa menikmati persekutuan kekal bersama dengan Allah kalau tidak melalui aku. Akulah jalan menuju kepada persekutuan yang kekal dengan Bapa. Akulah jalan yang bisa membawa engkau kembali kepada Allah. Akulah juru selamat yang bisa membebaskan engkau dari kuasa kutuk dosa dan membawa engkau kembali dalam persekutuan kekal dengan Allah. Ini Yesus sendiri yang mengatakan. Kemudian Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, jelas sekali keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Tidak ada. Selain di dalam Dia. Hanya satu. Juru selamat itu hanya satu, Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya dengan kata lain, tidak ada juru selamat lain yang bisa membawa manusia kepada keselamatan kekal. Selain hanya Yesus Kristus. Kemudian Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus.
karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, Yesus Kristus adalah juru selamat dari namanya sendiri, Yesus. Ya, kata Yesus ini artinya dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus itu adalah juru selamat. Nama Yesus artinya dia adalah penyelamat umat atau orang yang berdosa. Ya, tidak ada saudara nama lain selain hanya Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan manusia. Juru selamat manusia itu siapa? Itulah Yesus Kristus. Jadi saudara, ayat-ayat tersebut menegaskan kepada kita bahwa hanya Yesus Kristus sajalah yang ditetapkan Allah. Sekali lagi, Yesus Kristus juru selamat orang berdosa. Itulah yang ditetapkan Allah, bukan manusia yang menetapkan itu. Ya, bukan konsili-konsili yang menetapkan itu. Bukan sekelompok hamba-hamba Tuhan yang menetapkan itu. Tapi Allah sendiri yang menetapkan bahwa Yesus Kristus, dia adalah juru selamat bagi manusia berdosa. Itu berarti tidak ada juru selamat lain selain hanya Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat manusia hanya Yesus Kristus dan tidak ada yang lain. Oleh sebab itu saudara, jangan cari juru selamat yang lain. Ya, karena tidak ada juru selamat selain hanya Yesus Kristus. Ya, hanya Yesus Kristus. Allah hanya menyelamatkan orang berdosa melalui satu juru selamat. Itulah Yesus Kristus saja dan tidak ada yang lain. Kalau saudara dan saya mencari juru selamat selain Yesus Kristus, semua itu adalah kesia-siaan semata dan usaha menjaring angin. Karena hanya satu juru selamat yang ditetapkan oleh Allah untuk menyelamatkan orang berdosa, itulah Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita bisa memperoleh keselamatan itu? Tadi kita sudah melihat mengapa semua orang membutuhkan juru selamat. Yang kedua, kita sudah melihat identitas dari juru selamat itu. Siapa juru selamat itu? Itulah Yesus Kristus. Dan yang ketiga ini berbicara tentang bagaimana caranya kita bisa memperoleh keselamatan. Alkitab juga membukakan kepada kita bagaimana caranya supaya kita bisa memperoleh keselamatan. Ya, yang dibawa oleh Sang Juru Selamat, itulah Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Yang pertama, kasih karunia Allah. Anugerah Allah, rahmat Allah, kemurahan Allah, kebaikan Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepada manusia. Saudara, manusia bisa mendapatkan juru selamat. Manusia bisa memperoleh keselamatan kekal. Ini semata-mata adalah karena kasih karunia Allah. Perhatikan Roma 3 ayat 24 ini. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, saya ingin membacakan beberapa terjemahan Alkitab lainnya dari Roma 3 ayat 24 ini untuk kita bisa melihat lebih jelas lagi maksud dari ayat 24 ini. Misalnya terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia Masa Kini, ya. Ayat 24 ini diterjemahkan begini. Hanya karena rahmat Allah saja yang diberikan dengan cuma-cuma hubungan manusia dengan Allah menjadi baik kembali. Caranya ialah manusia dibebaskan oleh Kristus Yesus. Hanya karena rahmat Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepada manusia. Kemudian Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup. Namun sekarang Allah menyatakan kita tidak bersalah bila kita mempercayai Yesus Kristus yang karena kebaikannya menghapuskan dosa kita dengan cuma-cuma. Karena kebaikannya. Kemudian Alkitab terjemahan IMB. Tetapi oleh anugerahnya mereka dibenarkan secara cuma-cuma melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Oleh anugerah Allah dibenarkan secara cuma-cuma. Terjemahan Alkitab TSI. Tetapi sekarang kita dibenarkan di hadapan Allah hanya karena kebaikan hatinya. Hanya karena kebaikan hatinya. Dan hal itu diberikan secara cuma-cuma. Ya, melalui Kristus Yesus yang menebus dan membebaskan kita dari hukuman dosa kita masing-masing. Kemudian Alkitab terjemahan versi mudah dibaca. Manusia dibenarkan di hadapan Allah hanya karena anugerahnya. Itu adalah pemberian secara cuma-cuma
manusia menjadi benar di hadapan Allah dengan membuatnya bebas dari dosa oleh Yesus Kristus. Jadi sangat jelas sekali saudara bahwa kita memperoleh keselamatan itu hanya karena karunia Allah di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu. Ya, kita beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu. Ini semata-mata adalah kasih karunia Allah, bukan karena jasa-jasa kita, bukan. Ya, atau mungkin karena kerjasama Allah dengan kita, sinergisme. Ya, ada ajaran yang mengajarkan bahwa keselamatan kekal adalah kerjasama antara Allah dengan kita. Tidak, saudara. Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah. Dia memberikannya kepada kita secara cuma-cuma, bukan karena jasa-jasa kita. Termasuk juga bukan karena kerjasama antara Allah dengan kita. Semua itu hanya karena kebaikan Allah dan bukan karena kebaikan kita. Nah, oleh sebab itu, saudara, betapa bersyukurnya kita. Ya, betapa bersyukurnya saudara dan saya ketika saudara dan saya dikaruniai Allah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara dan saya pada akhirnya mau percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Ini adalah anugerah. Ini adalah pemberian Allah. Ini adalah kebaikan Allah yang diberikan kepada saudara dan saya. Bukan karena jasa-jasa atau kebaikan saudara dan saya. Tidak semua orang dikaruniai Allah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya mengapa ada orang yang sulit untuk bisa percaya kepada Yesus Kristus. Memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus ini adalah kasih karunia Allah semata, bukan jasa atau usaha atau pilihan manusia atau juga sinergi antara Allah dengan manusia. Kita bisa baca dalam Efesus 2 ayat 9. Alkitab berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Ya, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, sedikit pun tidak ada. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, ini yang pertama. Bagaimana caranya seseorang bisa memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus? Itulah karena kasih karunia Allah. Yang kedua, itulah iman kepada Yesus Kristus. Saudara, kalau kita baca ayat 22, ayat 25, ayat 27, ayat 28, ayat 29, sampai dengan ayat 30 dari Roma pasal 3 yang menjadi teks renungan kita pada hari ini. Di situ dijelaskan berulang kali bahwa kita memperoleh keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus adalah semata-mata karena iman kepada Yesus. Karena iman di dalam Yesus. Ya. Dengan kata lain, saudara, kita bisa menikmati karunia Allah. Itulah keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Ini semua semata-mata hanya bisa kita nikmati karena iman. Artinya, kita bisa memperoleh juru selamat. Kita bisa menikmati keselamatan. Itu semua semata-mata karena iman kepada Yesus Kristus. Hanya iman kepada Yesus Kristus sajalah yang bisa membebaskan saudara dan saya dari kuasa dan kutuk dosa, dan juga pada akhirnya relasi kita dengan Tuhan dipulihkan. Ya, hanya karena iman kepada Yesus Kristus, maka persekutuan kita dengan Allah kembali dipulihkan. Kita bisa menikmati persekutuan kekal dengan Allah. Nah, oleh sebab itu, saudara, percayalah kepada Yesus Kristus, sehingga saudara dan saya bisa menikmati seluruh berkat keselamatan Allah. Itulah kelepasan dari dosa, kelepasan dari murka Allah, dan juga kita bisa memperoleh persekutuan kekal dengan Allah. Jadi inilah cara bagaimana kita bisa memperoleh keselamatan, kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu kemudian menumbuhkan iman di dalam kita, sehingga kita pada akhirnya mau percaya kepada Yesus Kristus, mau datang kepada Yesus Kristus, memberi diri kita untuk dipulihkan oleh Yesus Kristus, dan Yesus Kristus Juru Selamat itu membebaskan kita dari kuasa dosa, membebaskan kita dari kutuk dosa,
dan kemudian membawa kita untuk masuk dalam persekutuan kekal dengan Allah. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan firman Tuhan pada hari ini. Aplikasinya bagi kita, yang pertama, keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Ini adalah pondasi iman Kristen. Hanya Yesus Kristuslah yang menjadi juru selamat daripada manusia berdosa. Tidak ada yang lain. Oleh sebab itu, jangan cari juru selamat yang lain. Carilah juru selamat yang sejati. Juru selamat yang sudah ditentukan Allah. Itulah Yesus Kristus. Tidak ada cara lain untuk kita bisa selamat selain hanya di dalam Yesus Kristus. Karena dialah juru selamat atas semua orang yang berdosa. Saudara, setiap ajaran yang menolak keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus, itu adalah ajaran sesat yang menentang kebenaran Alkitab. Ajaran yang tidak membawa kita kepada keselamatan kekal, tetapi justru malah kepada kebinasaan kekal. Jadi saudara, kalau ada ajaran yang mengajarkan bahwa keselamatan bukan di dalam Yesus, atau keselamatan di dalam Yesus tetapi ditambah dengan A, B, C, itu bukan ajaran Alkitab. Ajaran itu tidak membawa saudara kepada keselamatan kekal. Ajaran itu membawa saudara dan saya kepada kebinasaan kekal. Dan kita harus tegas menolak ajaran tersebut. Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan hanya di dalam Kristus, yang adalah kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita, dan kita menerimanya dengan iman. Yang kedua, mari percayalah hanya kepada Yesus Kristus. Karena hanya dialah yang ditetapkan Allah untuk keselamatan kekal kita. Oleh sebab itu, pastikan saudara hari ini percaya kepada Yesus Kristus yang adalah juru selamat saudara. Bereskan dosa saudara. Datang kepada Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa menyelesaikan dosa-dosa saudara. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan saudara dari api neraka. Hanya Yesus Kristus yang bisa membawa saudara ke dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu, pastikan hari ini. Jangan tunggu hari esok. Saudara ketika dijamah Tuhan untuk percaya kepada Kristus, mari saudara datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus Kristus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Yang ketiga, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, mari kita beritakan kabar baik ini. Kita beritakan kepada semua orang. Yesus Kristus adalah Juru Selamat yang dibutuhkan oleh semua orang. Ya, sehingga pada akhirnya semua orang bisa diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Dan semua orang percaya kepada Yesus dan diselamatkan dari murka Allah. Dan semua orang memperoleh persekutuan kekal dengan Allah. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Semua orang membutuhkan juru selamat. Kami telah melihat 3 prinsip penting dari kebenaran firman Tuhan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan biarlah ketiga hal itu tidak lalu begitu saja. Biarlah hal itu nyata di dalam seluruh kehidupan kami. Dan tolong kami Tuhan, supaya kami juga menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Pemberita yang diutus Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang yang saat ini sedang mencari juru selamat. Juru selamat itu adalah Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, hanya Yesus Kristus. Oleh sebab itu tolong kami supaya kami berani untuk memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang bisa membawa manusia lepas dari kuasa dosa, lepas dari kutuk dosa, lepas dari ikatan kuasa setan-setan, dan juga dapat memperoleh persekutuan kekal bersama dengan Allah. Berkati kami semua dengan firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.